Selamat bergabung. Assalamualaikum, Busana Unitis. Hari ini kita podcast ya bersama Ibu Erpina SH CPM dan Unitis Wal SH. Jadi hari ini kita akan podcast mengenai hukum keluarga. Jadi Unitis akan tanya-tanya dengan Ibu Erpina. Jadi podcast kita hari ini adalah mengenai hukum keluarga. Jadi Ibu Erpina apa kabar? Kabar baik, Unitis. Iya. Jadi kita langsung aja masuk ke pokok pembahasan kita hari ini ya, Ibu Erpina. Ya, Jadi kita membahas tentang hukum keluarga. Bisa Ibu Erpina jelaskan hukum keluarga itu menyangkut apa saja? Sini lihat. ya. Jadi hukum keluarga itu menyangkut tentang perceraian, gonogini, harta gonogini, tentang nafkah anak, dan juga tentang hak asuh anak. Hukum keluarga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu bagi yang muslim dan non-muslim. Bagi yang muslim diatur dalam kompilasi hukum Islam. Gitu. Jadi tadi hukum keluarga ada menyangkut perceraian ya, Unipina, Ibu Erpina. Iya. Jadi cerai itu terbagi berapa? Cerai itu terbagi atas dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak ini diajukan oleh suami. Cerai gugat ini diajukan oleh istri. Perbedaan lain dari cerai talak dan cerai gugat adalah pada cerai talak nanti ada satu kali sidang lagi di mana majelis hakim memberikan kesempatan kepada si pihak suami ketika permohonan talaknya telah dikabulkan, suami akan memberikan majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada suami untuk mengikrarkan talaknya. Kesempatan ini diberikan oleh majelis hakim maksimal 6 bulan. Ketika suami tidak juga mengikrarkan talaknya selama 6 bulan tersebut, maka perkawinan ini kembali pada keadaan semula. Begitu Unitis. Tapi pada cerai gugat atau gugat cerai yang diajukan oleh istri tadi, tidak ada kesempatan diberikan oleh majelis hakim untuk mengikrarkan talak kepada suami. Karena hak dari suami untuk mengikrarkan talak itu telah diambil oleh pengadilan. Begitu. Itu ada di dalam taklik talak, dibaca di buku nikah di bagian belakang itu. Jadi ketika si istri merasa ada terzolimi oleh suami, ada beberapa hal itu, misalnya suami ini meninggalkan istri 3 bulan berturut-turut atau menyakiti jasmani dan rohani istri, maka si suami memberikan kuasa. Ketika si istri ini mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, suami ini telah memberikan kuasa kepada pengadilan untuk mengikrarkan talaknya. Jadi bukan suami yang langsung mengikrarkan talaknya, tapi haknya tersebut diambil alih oleh pengadilan. Begitu Nitis. Mengenai prosesnya Ibu Erpina, Ya. mana yang lebih lama proses suami yang mengajukan permohonan cerai atau istri yang mengajukan permohonan cerai, gugat cerai? Lebih lamanya tentu saja ketika diajukan oleh suami, yaitu permohonan talak tadi Nitis. Karena ada kesempatan 6 bulan tadi Nitis. Kesempatan 6 bulan itu yang membuatnya lebih bertambah waktunya. Begitu Nitis. Kesempatan 6 bulan yang dimaksud itu? Ya, untuk mengikrarkan talak tadi. Jadi ketika permohonan talak suami di dalam fakta-fakta persidangan terbukti dan telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka diberikanlah kesempatan kepada si suami ini untuk mengikrarkan talaknya maksimalnya 6 bulan tadi gitu Nitis. Itu makanya lebih lama gugatan talak atau cerai talak, permohonan talak tadi daripada gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Begitu Nitis. Ada kecualinya Bu Epina, misalnya gini, pada saat mediasi terjadilah kesepakatan antara suami dan istri. Ya, pada sidang pertama terjadi kesepakatan suami dan istri. Kemudian dalam kesepakatan itu suami memenuhi semua permintaan istri, sehingga pada sidang kedua terjadilah proses yang cepat
seorang suami membawa langsung 2 orang saksi, kemudian setelah membawa 2 orang saksi itu langsung karena dia udah sepakat sama istrinya, langsung majelis hakim bersedia untuk apa namanya, Mengabulkan. mengikrarkan talak langsung gitu. Ada Uh-uh. ada hal-hal itu ada terjadi Nitis. Ketika si suami dan istri telah bersepakat untuk bercerai, boleh di luar sebelum dia mengajukan gugatan cerai itu, misalnya permohonan talak ini diajukan oleh suami dan si istri berkompromi dengan suami akan menuntut nafkah-nafkah, misalnya nafkah idah, mut'ah, kiswah dan hadanah. Si suami ini menyepakati misalnya Nitis. Jadi kita bersepakatlah untuk hal tersebut. Dia setuju untuk memberikan nafkah-nafkah istri. Sekian untuk nafkah idah, sekian untuk nafkah mut'ah, kiswah dan hadanah tadi. Baru didaftarkannya ke pengadilan. Jadi ketika sidang pertama kan dimediasi ini mereka. Para pihak dimediasi dulu, yaitu pihak penggugat dan tergugat ini dimediasi dulu oleh seorang mediator. Nanti ketika di dalam ruang mediator mereka menyatakan bahwa telah bersepakat untuk hal tersebut, maka nanti sidangnya tidak akan lama-lama, langsung saja lagi untuk pemeriksaan saksinya, begitu Nitis. Karena tidak ada lagi jawab menjawab di sini karena telah terjadi kesepakatan. Jawab menjawab yang saya maksud tadi kan ada eksepsi, replik, duplik. Jadi ketika mereka telah bersepakat, itu akan mempercepat persidangan. Begitu Nitis. Jadi itu yang sekilas tentang cerai talak dan cerai gugat ya. Ya. Jadi sekarang kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang lewat TikTok. Jadi Unites yang membacakan, Bu Erpina yang menjawab. Ya. Jadi ini udah ada pertanyaan ya. Kita kembali ke atas ya. Kita kembali ke atas yang ada di TikTok ya. Yang ada di TikTok. Ya. Selamat Bun. bergabung. Ya, Bun, nggak usah kita baca pertanyaannya aja langsung ya. Ya. Maaf ya, kita tidak membacakan selamat bergabung ya, karena sekarang kami temanya podcast, jadi Unitis yang membacakan pertanyaan, Ibu Erpina yang menjawabnya. Ya. Bun, ini pertanyaan dari Sevira ya, Bu Erpina. Ya. Bun, kalau suami bilang udahan aja yuk tiap kali ribut, apakah itu termasuk talak? Ya. Monggo. Sekarang kita bahas ya kita karena saya seorang advokat, jadi yang kita bahas adalah tentang hukum negaranya. Secara hukum negara, ketika talak tersebut tidak diucapkan oleh suami di depan persidangan, itu tidak memutus suatu perkawinan. Karena negara melindungi hak-hak perempuan. Jangan semena-mena saja suami mentalak. Ketika diajukan di persidangan, maka talak tersebut, ketika suami ingin mengajukan talak, dia harus memenuhi dulu nafkah-nafkah yang seharusnya menjadi kewajibannya, yaitu nafkah idah, mut'ah, kiswah dan hadanah tadi. Tapi ketika tidak diajukan di persidangan, tentu lepas begitu saja. Begitu Nitis. Ya. Begitu dulu ya Sevira. Kita lihat dulu yang lain. Pertanyaan yang lain ya, kita tidak membahas dulu ya, karena Unitis juga merekamnya di YouTube. Jadi kita yang mau tanya-tanya. Kak Mefrizal nih, sekretaris kita nih. Selamat bergabung Kak Mefrizal. Iya, maaf ya, kami lagi podcast ya. Nanti kita bahas bagaimana mengurus izin poligami ya. Mau tanya, ini dari Ade Khotimah ya. Mau tanya, sudah pisah rumah 5 bulan, tapi masih suka kasih nafkah ke anak. Apakah boleh gugat cerai? Silakan Ibu Erpina. Ya, Kakak Ade Khotimah. Ya. Nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri itu sampai habis masa idah 3 bulan itu, Kakak. Jadi ketika hakim telah memutuskan perceraian, maka akan diberikan nafkah idah suami harus memberikan nafkah idah kepada si istri. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah ini bahkan sampai habis masa idah ini, Kakak. Jadi sampai habis masa idah. Walaupun telah pisah rumah 5 bulan tadi, tetap suami ini mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada si istri. Begitu. Jadi Ibu Ade Khotimah, kalau Ibu Ade masih belum puas dengan jawaban, silakan di DM Ibu Erpina ya.
Kemudian Ibu Wineng mau tanya Bun, setelah pengajuan lewat Ekur, kira-kira berapa lama proses untuk panggilan selanjutnya? Silakan Ibu Erpina. Oh, Kakak Wineng tidak lama-lama Kakak, karena di dalam untuk pengadilan agama itu perkaranya sangat banyak. Jadi hakimnya, majelis hakim dan apakah majelis hakim akan berusaha untuk secepatnya mengajukan ke persidangan ya Kak. Dia tidak lama-lama, paling bersekitaran 3 minggu cuman ya Kak. Ada ribuan perkara yang ada di pengadilan agama itu, maka ingin secepatnya diselesaikan oleh majelis hakim. Begitu ini Tes. Ibu Neng, Waineng, kalau Ibu masih ingin jawaban yang lebih lengkap, silakan di DM ya di TikToknya Ibu Erpina ya. Kita lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Lawyer muda, ini si Ade nih. Bagi yang belum menikah Bu, lawyer. Dari Ibu Yeti aja ya, bisakah tuntut cerai dengan alasan sudah tidak nyaman lagi? Oh, Monggo. ada 8 alasan untuk mengajukan gugatan cerai itu ya Kakak. Untuk ini tidak nyaman lagi itu tidak termasuk ke dalam alasan Kakak. Jadi tidak gampang untuk mengajukan gugatan cerai itu. Syaratnya bahkan ada untuk pisah rumah dulu minimal 6 bulan jika bukan karena perkara KDRT. Untuk perceraian ini agak dipersulit Kakak, karena supaya jangan gampang saja terjadi perceraian. Begitu Kakak. Ibu Sefira, kalau masih ingin berlanjut pertanyaannya, monggo di DM ya. Nampak. Monggo di DM ya. Ini ada 17 pesan baru. Kita lihat dulu. Ibu lawyer muda. Terima kasih, salam sehat Bun. Oh, terima kasih Sefira kalau udah puas. Makasih yang tap-tap layar ya. Makasih yang udah mengikuti akunnya Ibu Erpina. Lanjut Ibu, apa Ya. yang kita bahas lagi ya? Makasih kakak-kakak yang bergabung, makasih yang berikan tap-tap layar dan juga telah membagikan men-share live ini ya kakak. Bunda debut terus menerus bisa Bunda pisah rumah 8 bulan gak ada nafkah istri dan anak ya kakak. Kalau sudah pisah rumah 8 bulan bisa untuk diajukan, itu sudah memenuhi syarat untuk diajukannya perceraian kakak. Alasannya adalah karena pertengkaran terus menerus dan juga kalau tidak diberi nafkah ini nanti tuntut saja tentang nafkah madiah, nafkah tertinggal yang tidak diberikan oleh suami, dan juga nafkah tentang nafkah anak. Gitu kakak. Lanjut Ibu Erpina, biar Ibu Unitis tanyakan dulu mengenai yang ditanyakan oleh Bunda Halia. Untuk jenis cerai yang diajukan oleh Hilia ini termasuk jenis cerai yang mana gitu? Halia ini kayaknya cewek, ini istri kayaknya kakak. Iya. Jadi ini gugat cerai. Jadi yang diajukan oleh istri namanya gugat cerai. Kalau diajukan oleh suami namanya permohonan talak. Kalau mau mengajukan gugatan cerai sering bertengkar terus menerus dan sering caci maki boleh, kabur boleh kakak. Tapi harus pisah rumah dulu minimal 6 bulan ya kak. Harus pisah rumah dulu minimal 6 bulan. Apa maksudnya ini untuk pisah rumah ini? Maksud pisah rumah ini supaya nanti jangan pikirannya berbolak-balik. Kalau belum mantap rasanya untuk mengajukan gugatan cerai, ada kemungkinan nanti dicabut-cabut lagi. Itu makanya sekarang ada SEMA nomor 3 tahun 2003 menyatakan bahwa untuk terjadinya percecokan terus-menerus harus diiringi dengan pisah rumah dulu minimal 6 bulan. Itu. Ketika telah pisah rumah 6 bulan artinya itu perkawinan sudah betul-betul pecah. Makanya itu diajukan merupakan syarat untuk pisah rumah 6 bulan dulu. Begitu. Tunggu dulu Bu Erpina, ada yang lagi mengenai pertanyaan Ibu yang tadi. Ibu apa namanya tadi? Ibu Cupu Aceh ya. Ya. Boleh tidak mengadukan pisah rumah kalau alasan perceraiannya apa Ibu Erpina? Boleh tidak pisah rumah kalau karena KDRT. Kalau karena KDRT langsung saja. Sekarang kena KDRT, mau mengajukan besok boleh langsung saja. Karena
korban dari KDRT ini harus dilindungi. Kalau masih satu rumah nanti ada nyawa pula nanti yang terancam. Begitu nih Tis. Jadi boleh untuk yang terkena KDRT boleh mengajukan langsung, tidak harus pisah rumah 6 bulan dulu. Bahkan undang-undang tentang KDRT ini ada diatur. Itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, begitu nih Tis. Ibu Cupu Aceh, kalau suami anggota itu bagaimana prosedurnya Bu? Anggota gimana Bu? Apakah anggota polisi, angkatan, atau pegawai negeri? Jadi Ibu Epina gimana caranya kalau seandainya suami kita atau salah satu pasangan adalah seorang PNS? Oh, orang PNS. Ke PNS, apakah itu PNS, apakah itu anggota Polri, harus diminta izin dulu dari kalau PNS minta izin dulu dari instansinya Kak. Jadi tapi kalau anggota Polri misalnya itu harus meminta izin dulu pada atasan yang di atasnya juga itu Kak. Harus. Ini Polri. Berarti izin Ya. dari Minta izin instansi. dulu ya. Minta izin dulu ke instansi yang di atasnya Kak ya. minta izin cerai. Izin cerai dulu. Ibu Nur Fitri, Assalamualaikum. Saya bekerja tapi suami cuek, nggak pernah nanya kabar atau keadaan saya. Gimana? Terus gimana tuh? Ibu tidak puasnya di mana gitu? Coba Ibu Erpina, apa jawabannya? Ya, yang menjadi pertanyaan Ibu apa Ibu? Kakak, apa yang menjadi bulan belum bisa Kakak? Belum bisa lagi Kakak, harus pisah rumah dulu minimal 6 bulan. Makasih ya Ibu Maisarah. Kalau masih belum puas atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan di DM ya, atau lihat nomor Wawa di profil. Kemudian Ibu Oni Aceh, kapan mulai masa idah Kakak? Masa idah sejak ada putusan pengadilan menyatakan bahwa perkawinan itu telah putus. Itu dihitung 3 bulan ke depannya atau 3 kali suci Kakak. Demikian ya Kak User. Kakak apa nanti tadi itu? Kakak Oni Aceh, masa idah dimulai dari putusan pengadilan ya. Kemudian Kakak Nova, apakah wanita hamil boleh dicerai? Boleh, wanita hamil boleh dicerai. Tapi kan kasihan ya Kak, tunggu dulu lah, sebaiknya lahiran dulu gitu. Mengajukan gugatan cerai dan dicerai boleh wanita hamil. Boleh. Kalau masih ada yang mau ditanyakan Kak Nova, silakan di DM ya, atau lihat nomor Wawa di profil. Ibu Yuser, Kakak, anak PNS kan dapat tuh 30% dari penghasilan. Ditentukan di undang-undang. Apa itu otomatis atau harus digugat? Silakan monggo. Iya, majelis hakim akan mengabulkan sepanjang apa yang diminta oleh si tergugat atau si penggugat. Harus ajukan Kakak. Ketika tidak diajukan atau tidak diminta di dalam gugatan, tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim. Bentar dulu ya di Wawa, Unitis akan tutup dulu yang di YouTube Unitis. Kita tutup dulu Bu Epina. Iya. Tunsana Unitis yang di YouTube. Demikianlah dulu pembahasan kita di YouTube kali ini ya, tentang hukum keluarga, cerai. Tadi ada cerai yang PNS, ada yang cerai yang diajukan istri, cerai yang mau diajukan suami, tentang masa idah. Jadi kita mungkin lanjut hari apa gitu, atau hari Kamis besok ya, karena kebetulan besok Unitis ada sidang. Nah, demikian dulu ya, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa saksikan sampai habis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.